Puasa, apa ya? Kita belajar fikihnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana puasanya? Semoga tetap lancar ya. Oke, Miss sekarang mau menerangkan tentang materi fikih puasa. Fikih puasa terdiri dari makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau asyaum. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-insyak, yaitu menahan diri, sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatalan puasa lainnya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari 1. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. 2. Menepati rentang waktu puasa. Puasa hukumnya wajib, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Keutamaan berpuasa. Yang pertama, puasa akan melatih kesabaran kita, karena dengan puasa kita akan belajar untuk menahan lapar, haus, dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah. Yang kedua, puasa juga akan memberikan syafaat di hari kiamat atau pertolongan. Yang ketiga, puasa juga menyehatkan tubuh kita. 4. Orang yang berpuasa akan diganjar pahala yang sangat besar dari Allah. Yang kelima, puasa merupakan perisai dari api neraka. Dan yang terakhir, puasa menjadi salah satu penyebab masuk surga, karena di surga nanti ada pintu yang bernama Ar-Rayyan, yaitu pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, sekarang kita belajar tentang syarat sah puasa. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik maksudnya orang yang sudah memasuki usia dewasa. Yang ketiga, dia berakal. Artinya dia mampu berpikir secara sehat dan tidak gila. Yang keempat adalah mukim atau orang yang tidak sedang safar, tidak melakukan perjalanan atau yang sedang tinggal di suatu tempat selama beberapa hari. Yang kelima itu suci dari haid. Yang keenam itu dia mampu berpuasa. Dan yang ketujuh adalah niat. Sekarang Miss Rahma akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah ketika puasa. Nah, sunnah-sunnah ketika berbuka puasa yaitu pertama, kalian disunahkan untuk segera berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba, yaitu pada saat maghrib. Yang kedua, Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma. Jika tidak ada kurma, kalian boleh minum beberapa teguk air putih. Dan yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Bagaimana sih doanya? Yuk kita membaca doa buka puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Miss Rahma akan menjelaskan poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu sunnah terkait makan sahur.
makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti kalian sangat dianjurkan untuk makan sahur. Yang kedua, disunahkan mengakhiri makan sahur ketika terbitnya waktu fajar atau ketika mendekati waktu subuh. Nah, yang ketiga, disunahkan untuk memakan buah kurma. Nah, poin yang ketiga yaitu orang yang berpuasa diwajibkan untuk meninggalkan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, saat bulan puasa ini kalian perbanyaklah berbuat baik atau taat kepada Allah. Contohnya membaca Al-Quran, bersedekah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan juga sholat sunnah, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk poin yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah amalan yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu kalian jangan lupa setelah sholat lebih baik membaca Al-Quran atau tadarus. Ada juga loh orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, seperti orang sakit, musafir atau orang yang dalam perjalanan, kakek nenek yang tidak kuat berpuasa, ibu hamil dan yang menyusui. Hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan orang yang hilang akal atau pingsan. Sedangkan hal yang boleh dilakukan selama puasa adalah berkumur-kumur, mandi, mencicipi makanan tapi tidak masuk ke kerongkongan, memakai parfum, menggunakan sikat gigi, dan menggunakan tetes mata. Sedangkan hal yang makruh atau lebih baik ditinggalkan selama berpuasa adalah terlalu berlebihan saat berkumur, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, dan bermalas-malasan atau tidur sepanjang waktu. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Semoga Allah memberikan kemudahan.